Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang permutasi dan kombinasi yang beranggotakan saya Ilmiana Masitotus Sabaniyah dan rekan saya Ima Afiatun. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang permutasi. Permutasi yaitu sejumlah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu yang urutannya harus diperhatikan. Dalam ilmu matematika, permutasi diartikan sebagai sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek atau angka menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Dalam permutasi, urutan sangat diperhatikan. Setiap objek yang dihasilkan harus berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, urutan huruf A, B, C berbeda dengan C, A, B, begitu juga dengan B, A, C, dan A, C. Sebelum masuk ke rumus permutasi, kita harus mengetahui faktorial. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Jadi jika n tanda seru, maka dibaca n faktorial. Contohnya, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Faktorial juga dapat dikatakan perkalian mundur sampai angka 1. Banyaknya permutasi R unsur dinyatakan PNR dengan menggunakan rumus PNR sama dengan faktorial N per N kurangi R faktorial untuk R lebih dari sama dengan N. Rumus permutasi yaitu PNK sama dengan N faktorial per N kurangi K faktorial. Banyak permutasi N unsur apabila disusun K unsur K adalah dengan K lebih dari sama dengan N. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh permutasi. Di sebuah kelas terdapat 4 siswa yang akan dicalonkan untuk mengisi posisi bendahara dan sekretaris. Tentukan berapa banyak cara yang dapat digunakan untuk mengisi posisi tersebut. Penyelesaian dari kasus di atas yaitu diketahui N sama dengan 4, yaitu banyak siswa, dan K sama dengan 2, yaitu banyaknya posisi. Rumus dari permutasi yaitu PNK sama dengan N faktorial per N kurangi K faktorial. Kita masukkan 4 faktorial per 4 kurangi 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Jadi, terdapat 12 cara untuk mengisi posisi tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu kombinasi, yang akan diterangkan oleh rekan saya Ima Afiatun. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Kombinasi adalah urutan tidak dipertimbangkan. Contohnya, pemilihan 3 orang untuk mewakili kelompok 5 orang dengan contoh nama Dedi, Eka, Ferry, Gani, dan Hari. Dalam mengikuti suatu kegiatan, dalam contoh ini urutan tidak dipertimbangkan karena tidak ada bedanya antara 5 orang tersebut. Dengan mendata kemungkinan 3 orang yang akan dipilih, 5 orang yang ada, maka kita dapat memperoleh 1. Dedi, Eka, Ferry, yang kedua Dedi, Eka, Gani, yang ketiga Dedi, Eka, Hari, yang keempat Dedi, Ferry, Gani, yang kelima Dedi, Ferry, Hari, yang keenam Dedi, Gani, Hari, yang ketujuh Eka, Ferry, Gani, yang kedelapan Eka, Ferry, Hari, yang kesembilan Eka, Gani, Hari, dan yang terakhir Ferry, Gani, Hari. Sehingga terdapat 10 cara untuk memilih 3 orang pada 5 orang tersebut. Banyaknya kombinasi R dari N unsur yang berbeda kita dapat mencari menggunakan rumus C N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Tadi saya sudah memberikan salah satu contoh
yaitu pemilihan 3 orang untuk mewakili kelompok 5 orang dalam mengikuti suatu kegiatan, tapi kita tidak menggunakan rumus tersebut. Sekarang saya akan mencoba menggunakan rumus tersebut dengan contoh soal. Berapa banyak cara sebuah panitia yang terdiri dari 4 orang bisa dipilih dari 6 orang? Jawabannya adalah karena panitia yang terdiri dari 4 orang merupakan susunan yang tidak dipertimbangkan atau tidak urut, maka masalah ini merupakan kombinasi 4 dari 6 unsur yang tersedia. Maka hasil yang diperoleh C 6,4 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. 4 sama 4 dicoret menjadi 6 kali 5 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi terdapat 15 cara untuk membentuk suatu panitia yang terdiri dari 4 orang yang bisa dipilih dari 6 orang tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kegunaan permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang dihadapkan dengan masalah untuk menentukan banyak cara pemilihan beberapa objek, menentukan banyak susunan kepanitiaan, dan sebagainya. Misalnya, beberapa banyak cara memilih beberapa siswa dari kelompok siswa sebagai pengurus kelas, berapa banyak cara memilih beberapa kelereng dari kantong yang berisi kelereng warna-warni, dan masih banyak lagi kasus yang lain. Beda kasus akan berbeda pula penyelesaiannya. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, maka permutasi dan kombinasi dapat digunakan sebagai penyelesaian. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.